Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal qaumiz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita telah dapat melaksanakan sholat berjamaah di berbagai masjid dan mushola. Semoga saja amal ibadah kita diterima dan Allah ridha kepada kita semuanya. Dan semoga pula Allah senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kita dalam melaksanakan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah istiqomah dan para pendengar IDC yang semoga di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai beberapa hadis qudsi dan hadis-hadis yang lain, bahkan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kedudukan orang yang menunaikan ibadah haji. Dalam pertemuan kita yang lalu, kita utarakan tentang mengenai masalah masih kepada orang yang menunaikan ibadah haji. Tapi insya Allah malam ini kita akan utarakan beberapa ayat Al-Quran yang berhubungan dengan Masjid Al-Haram, dalam arti kata Baitullah yang ada di dalam Masjid Al-Haram itu. Sebelumnya kita utarakan dulu satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pembiayaan atau ongkos-ongkos yang dikeluarkan dalam menunaikan ibadah haji ini. Pada salah satu hadis riwayat Ahmad disebutkan, an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah, ad-dirhamu bisab'i mi'ati dhaf. Yang artinya adalah pengeluaran ataupun ongkos-ongkos selama di dalam menunaikan ibadah haji yang dikeluarkan oleh saudara-saudara yang berhaji, maka nilainya sama seperti orang yang mengeluarkan ongkos dalam hal fi sabilillah. Bahkan fi sabilillah ini diterjemahkan juga dengan orang yang berperang membela agama Allah. Dengan kelipatan ad-dirham bisab'i mi'ati dhaf. Jadi tiap satu dirham akan diberikan ganjaran oleh Allah sebanyak 700 kali lipat. Subhanallah. Setiap satu dirham maka akan diberikan ganti pahala oleh Allah lebih daripada
yang kita ketahui. Ternyata di dalam hadis riwayat Ahmad ini justru 700 kali lipat. Hampir persis sama dengan apa yang terdapat di dalam Quran. Infak yang kita keluarkan pada jalan Allah pada surah kedua ayat 261. Dalam surat kedua ayat 261 itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin anak-anak kita yang tahfiz ini hafal ayatnya. Walladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Sudah ada yang hafal itu anak-anakku? Surat 2 ayat 261, yang artinya orang-orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah ibaratnya seperti orang yang menanam sebutir biji kemudian tumbuh sebatang pohon. Dari pohon itu muncul 7 buah cabang dan setiap cabang berbuah 100 butir. Maka berarti kalau kita kalikan secara matematik, pahala satu ataupun satu yang kita keluarkan di jalan Allah, maka diganjar oleh Allah dengan pengganjaran 1 kali 7 kali 100, berarti 700 kali lipat. Bahkan di akhir ayat itu Allah mengatakan wallahu yudha'if, bahkan Allah mampu melipat gandakan lebih daripada 700 kali lipat itu liman yasha, kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi 700 kali lipat itu bukan batas akhir. Bahkan Allah akan lebih bisa lagi melipat gandakan itu, yang artinya lebih daripada 700 kali lipat itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi kalimat 700 kali lipat itu persis sama dengan hadis Rasulullah ini yang disebut bisabai mi'ati dhaf. Jadi 700 kali lipat setiap orang yang menunaikan ibadah haji, pengeluaran yang mereka gunakan untuk menunaikan ibadah haji ini ibaratnya 1 dirham itu diberi ganti oleh Allah dengan ganti 700 kali lipat. Subhanallah. Nah, inilah hadis yang terakhir yang kita sampaikan berhubungan dengan mengenai masalah haji itu, yaitu kepada orang-orang saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Maka kita akan lanjutkan mengenai masalah haji itu secara syar'i. Itu adalah artinya suatu perjalanan menuju ke Makkatul Mukarramah dengan melakukan ibadah-ibadah yang tertentu. Nah, sehingga ibadah haji tidak sama dengan ibadah puasa, tidak sama dengan ibadah sholat, tapi sebuah ibadah yang kita harus menempuhnya itu menuju ke Makkah. Kalau kita sholat, kita puasa, di mana saja kita boleh sholat, kita boleh puasa. Tapi kalau haji, hanya bisa dikatakan haji apabila dia bepergian dari tempat tinggalnya menuju ke Makkatul Mukarramah dengan menjalankan ibadah-ibadah yang tertentu. Ya, ibadah-ibadah yang tertentu ini adalah ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin harus sesuai dengan ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau berpesan pada waktu haji akhir yang dilakukan beliau itu dengan sebuah pesan yang singkat, khudhu anni manasikakum. Salat juga begitu, pesan Rasulullah itu singkat saja. Jamaah Istiqomah dan para pendengar IDC yang semoga dirahmati Allah. Masalah salat Rasulullah hanya berpesan singkat saja, sallu kama ra'aitumuni usolli.
Salatlah kamu sebagaimana kamu menyaksikan aku salat. Jadi setiap orang muslim tidaklah melakukan salat yang tidak ada contoh dan teladan yang diberikan oleh Rasulullah. Jadi kita sebagai seorang muslim, kalau kita dinamakan salat itu kalau kita mencontoh bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji pun demikian, kalimatnya juga singkat itu. Khudhu anni manasikakum. Ambillah sebagai haji yang akan kamu lakukan nanti sebagaimana haji yang aku tunaikan ini, kata Rasulullah. Oleh sebab itu setiap jamaah haji ada sebuah kewajiban mutlak, di mana kalau ingin menunaikan haji, belajarlah sebaik-baiknya tentang manasik haji. Bagaimana ilmunya menunaikan ibadah haji itu harus sesuai dengan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhaji. Tidak usah ditambah-tambahi macam-macam. Karena suatu tambahan yang bermacam-macam yang tidak berdasarkan kepada contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan saja tidak diterima oleh Allah, tetapi ditolak. Karena di dalam hadisnya Nabi menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan suatu amal yang bukan karena keteladanan kami, maka ibadahnya itu akan ditolak oleh Allah. Raddun. Makanya itu orang yang menunaikan ibadah haji, tidak ada jalan lain adalah yang terbaik bagi dia. Sebelum dia menunaikan ibadah haji, belajarlah manasik yang sebaik-baiknya sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lanjutkan tentang keterangan Al-Quran yang berhubungan dengan Ka'bah, di mana di dalam surah Al-Baqarah ayat 125 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ij'alnal baita masabatan linnas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'a'is sujud. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu atau Baitullah, dalam arti lain yaitu Ka'bah, bukan Masjidil Haramnya, tapi Ka'bah yang ada di dalam Masjidil Haram itu adalah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Di sanalah para seluruh jamaah haji berkumpul melingkari Ka'bah itu. Dan gunakanlah sebagian makam makam Ibrahim itu sebagai tempat berdiri untuk menunaikan sholat. Dan kami telah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam untuk membersihkan rumahku, itu artinya adalah membersihkan dari berhala-berhala. Karena jangankan pada zaman Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja Ka'bah itu dipenuhi dengan berbagai macam berhala. Sesembahan mereka yang tidak kurang jumlahnya sebanyak 350 buah. Maka di dalam ayat ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam diperintahkan membersihkan itu, bukan menyapunya dari kotornya yang ada di lingkungan Ka'bah itu saja, tetapi membersihkan yang terpenting dari adanya hal-hal yang bisa menyebabkan persekutuan terhadap Allah, yaitu dari berhala-berhala. Dan itu semua adalah dilakukan bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang i'tikaf
atau berzikir, dan warruka'is sujud, rukuk dan sujud itu diterjemahkan sholat. Jadi itulah dari satu ayat ini keterangan menyebutkan bahwa Ka'bah itu adalah tempat berkumpul. Dalam hal ini kalau kita memperhatikan betul, seluruh kaum muslimin di penjuru bumi ini semuanya menghadap pada waktu kita sholat ke arah Masjidil Haram atau ke arah Mekah. Dan lebih khusus lagi orang yang berada di dalam Masjidil Haram itu mereka langsung menghadap kepada Ka'bah. Jadi keterangan dari hal yang berhubungan dengan kiblat itu disebutkan orang yang ada di dalam Masjidil Haram itu kiblatnya adalah Ainul Ka'bah, artinya Ka'bah yang berada di hadapan mereka. Barangkali kita melihat televisi, kita melihat bagaimana itu letaknya Ka'bah yang dilingkari oleh masjid. Masjid ini yang biasa disebut Masjidil Haram. Jadi orang yang sholat di dalam Masjidil Haram itu kiblatnya itu adalah Ka'bah. Sedangkan orang yang berada di luar Masjidil Haram di kota Mekah itu sendiri, maka kiblatnya adalah Masjidil Haram itu. Dan orang yang jauh dari Mekkatul Mukarramah, bahkan sampai juga kita termasuk yang di Indonesia ini, maka kiblat kita adalah Mekah itu seluruhnya. Karena kalau kita menghadap langsung kepada Ka'bahnya saja, itu tidak bisa persis itu. Bagaimanapun kita mengukurnya dengan kompas, kadang-kadang kompas kita itu juga tidak tepat. Jadi kalau kita hanya sekedar mengukur dengan kompas, belum tentu itu tepat. Oleh karena itu diantaranya kepopuleran Kiai Haji Ahmad Dahlan pada zaman beliau itu adalah beliau meluruskan betul-betul arah kiblat di dalam masjid yang ada di istana di Yogyakarta. Yaitu kiblatnya diluruskan betul-betul oleh beliau, ya, sesuai dengan ilmu yang ada pada beliau pada waktu itu. Rupanya selama ini arah kiblat di masjid itu adalah tidak tepat. Nah, bagaimana juga kita bisa mungkin sekarang ini bisa mendengarkan atau bisa mungkin mengikuti juga dari sebuah majalah Kiblati atau organisasi yang bergabung dalam Kiblati, kemungkinan saja sekarang ini arah kiblat kita itu sudah bergeser sedikit. Karena apa? Karena mungkin sebabnya adalah karena terjadinya pergeseran kerak bumi. Yang mana pergeseran kerak bumi ini memang disebut juga di dalam Al-Quranul Karim dalam sebuah ayat yang menyebutkan bahwasanya, saya ambil saja artinya, jangan kamu menyangka bahwa gunung itu diam tidak bergerak, tapi sesungguhnya dia bergerak seperti awan yang berarak. Jadi gunung yang kita lihat sehari-hari itu tidak diam, dia bergerak. Dan inilah informasi yang datang dari penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa gunung itu bergerak seperti awan yang berarak. Ya. Oleh karena itulah mungkin manusia lalu menemukan terjadinya pergeseran kerak bumi. Maka terjadilah tsunami. Karena di dalam ayat Al-Quran itu menyatakan gunung itu tidak diam, berarti pergeseran itu terjadi pada lapisan-lapisan yang ada di bumi ini.
Bahkan tahun 60-an itu ada sebuah informasi dari sebuah satelit Amerika yang menyatakan bahwa salah satu gunung yang berada di Arab Saudi itu bergerak ke arah utara, ke arah Iran, dalam 1 tahun adalah 1 sentimeter. Subhanallah. Ilmu pengetahuan menemukan bahwa memang ada pergerakan gunung, walaupun pergerakannya itu adalah 1 tahun 1 sentimeter itu. Kita bayangkan 1 sentimeter itu berapa, tetapi berapa sudah usia bumi ini? Bukan ribuan tahun lagi, sudah jutaan tahun, miliaran tahun, bahkan mungkin sudah ratusan miliar tahun. Pergeseran itu tetap terjadi. Maka teorinya, kalau ada terjadi sebuah pergeseran, maka ini pasti akan merekah. Karena bumi itu bulat, maka pada suatu saat pergeseran ini, maka di tempat lain ada pertemuan daripada bumi itu sendiri, yang akhirnya yang di pertemuan ini yang tadinya tidak ada apa-apa, akhirnya akan muncullah di sana sebuah pegunungan yang membujur entah berapa ratus entah berapa ribu kilometer karena pergerakan daripada bumi itu. Wajar kalau begitu akhirnya terjadinya tsunami, itu adalah lantaran karena pergeseran dari kerak bumi itu. 1500 tahun yang lalu ayat ini sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, ternyata kehebohan kita mengenai masalah tsunami yang sekarang ini sebetulnya terjawab dengan ayat yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Nah, oleh karena itu kemungkinan saja arah daripada kiblat kita itu menurut kiblati itu ada suatu pergeseran sudah. Makanya sekarang ini kalau tidak salah itu diperkirakan pergeserannya itu antara 285 derajat dari sini, Balikpapan. Nah, seperti masjid kita di berbagai tempat, diantaranya seperti di Istiqomah ini. Berarti ayat Allah ini menentukan kemutlakan dari kebenaran itu. Subhanallah. Nah, jadi kita menghadap kiblat itu tidak mungkin kalau kita di Balikpapan ini langsung mengarah kepada Baitullahnya saja. Karena Baitullah itu berapa sih ukurannya? Sedangkan jarak kita dari sini ke sana berapa jauh? Entah sepersekian derajat saja arahnya sudah melenceng ke arah lain. Sepersekian aja derajatnya ya, bergeser itu maka berarti bergeserlah arah kita itu menuju ke arah yang lain. Maka itu barangkali juga kita karena pernah kita tahu barangkali itu Masjid Istiqlal di Jakarta itu dulunya itu menghadap ke Peking itu di Cina. Karena memang arsiteknya bukan orang Muslim pada waktu itu yang membangun masjid itu. Akhirnya dibenarkan atau dikoreksi seperti adanya arah kiblat yang sekarang ini di Masjid Istiqlal Jakarta. Ah, itu dia. Makanya kadang-kadang kalau kita membangun masjid, jangan serahkan arsiteknya dan segala sesuatunya itu kepada orang non-Muslim. Toh arsitek Muslim dan kemudian ahli-ahli di dalam bidang pembangunan itu, konstruksi dan lain-lain itu tidak kurang-kurangnya orang Islam itu justru banyak. Kenapa harus kita serahkan kepada orang yang non-Muslim? Yang bisa saja nanti kita akan dapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita pahami dan kita yakini. Contohnya saja, jangan-jangan tiang yang akan dibuat itu bentuknya nanti seperti ini. Tidak mustahil itu. Coba aja sampai lihat salah satu contoh. Tiang jemuran bapak-bapak atau ibu-ibu kita yang ada di rumah kita itu bentuknya bagaimana itu? Tiang jemuran itu. Apa bukan begini? Coba nanti kalau kita pulang ke rumah, lihat tiang jemuran kita. Apa bentuknya kayak begini? Nah, kalau kayak begini itu apa itu? Rubah.
Bagaimana caranya merubah itu? Potong yang di atasnya, beri suai supaya dia lebih kuat lagi. Jadi tidak menyerupai itu. Kadang-kadang baju kita bisa terjadi ada itu bayangan seperti salib. Makanya kalau membeli apapun juga periksa baik-baik pada waktu membeli itu. Bisa-bisa kopiah kita ini juga ada tanda begitu. Nah, coba periksa aja kopiah-kopiah kita yang ada nanti. Periksa aja baju-baju kita yang ada. Dan bahkan sajadah kita untuk sholat itu, periksa baik-baik. Jangan-jangan itu terselip sesuatu yang seperti ini. Makanya jangan serahkan sesuatu itu kepada orang yang non muslim. Kalau itu apalagi pembangunan masjid kita. Soal yang ahli tidak kurang-kurangnya muslim yang ahli dalam bidang pembangunan. Ya. Nah, hadirin para jamaah istiqomah dan para pendengar IDC yang semoga dirahmati Allah. Maka di dalam ayat ini disebutkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah Ka'bah yang ada di Makkatul Mukarramah itu adalah sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Insya Allah semua jamaah haji yang menunaikan ibadah haji, bahkan orang yang tidak berhaji sekalipun, kalau melakukan sholat di dalam Masjidil Haram, luar biasa ketentraman dan ketenangan batin mereka, iman mereka. Tidak sedikit orang yang sudah berada di Masjidil Haram itu dalam beribadah kepada Allah, apakah dia sholat, apakah dia i'tikaf, itu jarang, tidak kecil kemungkinan mereka ini malas untuk keluar masjid. Kenapa? Karena mereka merasa ketentraman dan ketenangan jiwa yang luar biasa. Seolah-olah mereka itu sangat-sangat dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa Jalla. Itu sebabnya pada suatu saat ada dua orang sahabat Rasulullah yang berbeda di dalam masalah pada waktu haji ataupun pada waktu mereka melakukan tawaf, sewaktu mereka mencium Hajar Aswad. Dalam sebuah riwayat dikatakan Ibnu Mas'ud itu pada waktu melakukan tawaf itu berjejal-jejal, itu beliau ikut berjejal-jejal sampai berdarah-darah beliau pada waktu itu. Tatkala ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kenapa engkau bisa melakukan sampai seperti itu? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada menekankan hal yang seperti itu. Maka beliau menjawab, karena pada waktu aku tawaf itu aku merasa sangat dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah tempat kita merasakan diri kita sangat dekat sekali kepada Allah, kata beliau. Tapi ternyata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan dengan pendapat tidak. Sebab tidak ada keterangan yang sebenarnya yang datang dari Rasulullah untuk kita melakukan sesuatu dalam keadaan kita memaksakan diri kita pada waktu tawaf untuk mencium Hajar Aswad itu. Tidak ada keterangan dari Rasulullah ataupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada hadis dari Rasulullah di mana Umar ibnu Khattab, bukan hadis ya, ini perkataan Umar ibnu Khattab radhiyallahu an yang menyatakan bahwa kalau bukanlah karena Rasulullah yang memberikan contoh untuk mengecup Hajar Aswad ini, maka aku tidak akan melakukan ini. Sebab apa? Sebab engkau wahai Hajar Aswad adalah sebagai batu hitam, tidak berbeda dengan batu hitam yang lain di tempat yang lain. Itu untuk menghindarkan umat betapa mereka itu kadang-kadang mempunyai satu prinsip, apakah pada waktu haji atau pada waktu mereka tawaf harus mencium ataupun mengecup Hajar Aswad itu. Sebetulnya yang disebut di dalam hadis itu bukan mencium tetapi mengecup, yuqabbil. Sebab kalau mencium itu dengan hidung, Pak. Bahasa Arabnya kalau mencium itu yasum. Tapi yuqabbil itu adalah mencium dengan bibir, bukan dengan hidung. Yang dimaksudkan Hajar Aswad itu adalah dikecup. Nah, ternyata orang yang melakukan tawaf itu ada yang berprinsip bahwa tanpa mengecup itu ibadah mereka tidak sempurna. Nah, ini menyebabkan mereka ikut berdesak-desakan di sana, yang tidak kecil kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh setiap orang yang sedang melakukan tawaf. Makanya itu
Ikutilah contoh dari Rasulullah, di mana beliau pada waktu tawaf itu beliau pernah berisyarat dengan tongkatnya saja. Jadi beliau tidak mengecup Hajar Aswad itu. Ya, kadang Rasulullah hanya berisyarat dengan tongkat beliau. Itu artinya membolehkan kita dengan berisyarat pada tangan kita. Makanya pada waktu kita melakukan tawaf di Hajar Aswad itu, tatkala kita mengatakan Bismillahi Allahu Akbar atau Allahu Akbar saja, maka kita angkat tangan kita sekedar sebagai sebuah isyarat, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berisyarat dengan tongkat beliau. Ya, nah jamaah istiqomah para pendengar IDC yang semoga dirahmati Allah. Selanjutnya kita ambil lagi pada surah ketiga ayat 96 dan 97, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Artinya sesungguhnya rumah yang pertama-tama dibangun bagi manusia untuk peribadatan ialah Baitullah yang ada di Bakkah atau Makkah. Nah hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, tidak akan kita temukan di dalam ayat Quran Makkah. Justru di dalam ayat Al-Quran disebut Bakkah. Saya teruskan dulu artinya. Saya ulangi kembali, sesungguhnya rumah yang pertama-tama dibangun bagi manusia untuk beribadatan ialah Baitullah yang ada di Bakkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semesta alam. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata berupa makom Ibrahim, dan barang siapa yang memasukinya ia pun merasa aman dan tentram. Subhanallah, sekali lagi orang yang berada di sekitar Masjidil Haram atau di dalam Masjidil Haram khususnya, atau yang berada berhadapan dengan Ka'bah dalam peribadatan di dalam Masjidil Haram, mereka itu merasakan ketentraman hati yang luar biasa. Iman mereka sejuk. Yang saya katakan tadi, seolah-olah kalau mereka sudah masuk ke dalam masjid, enggan mereka keluar. Kecuali kalau mereka batal dalam berwudu, atau barangkali kalau mereka memang untuk mencari makan, karena mereka belum makan siang atau belum makan malam atau belum sarapan, itulah hajat mereka untuk keluar dari masjid. Tapi selebihnya kebanyakan jemaah kaum muslimin itu kalau sudah berada di dalam masjid enggan untuk keluar, karena ketentraman dan ketenangan hati mereka, kesejukan iman yang mereka dapatkan tatkala mereka berada di dalam Masjidil Haram. Baiklah, dalam hal ini tadi telah dikatakan oleh Allah dalam ayat ini pada surat 9 Ali Imran, yaitu surat ketiga ayat 96 dan 97, bahwa sesungguhnya rumah yang pertama dibangun di permukaan bumi ini untuk peribadatan itu adalah Baitullah. Nah, di sini disebut Bakkah. Insya Allah mudah-mudahan keterangan ini akan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ada kelanjutan daripada keterangan ini insya Allah, dan mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita berbicara kembali mengenai masalah Baitullah ini, dan mudah-mudahan di situ kita akhiri tentang tema kita di dalam hadis qudsi yang berhubungan dengan kedudukan orang yang melakukan atau menunaikan ibadah haji. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.